Keintiman fisik berupa apa? Sentuhan, salaman, cium kening, telinga, tengkuk, bibir, pipi, dan lain-lain. Makin ke bawah makin yahut itu ya. Pulang ketemu DN lagi, cipika-cipiki, habis itu copot-copot, main, pret. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Tonton semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Di mana? Apa yang di mana? Siapa di sini yang lagi FWB-an atau lagi di dalam hubungan friends with benefit? Coba ngaceng, cong. Friends with benefit. Sebenarnya aku tidak pernah melarang kalian untuk ngapa-ngapain, karep-karepmu, urep-urepmu, sebarang, senengmu, gitu ya. Asal kalian tahu konsekuensinya gimana, udah gitu doang. Konsepku gampang kan. Gila, nanti kalau aku punya anak tuh gampang banget gitu loh. Yang penting mama mau begini, sekarang meh jempalean meh piye, nggak mungkin. Pasti kalau aku punya anak kayaknya aku protektif deh. Ya sih, terus tiba-tiba anakku suka aku suka FWB-an. Oke, uang jajan stop. Nggak tahu ya, semoga nanti aku jadi orang tua yang menyenangkan gitu. Aku berharap aku sama anakku tuh kayak temenan gitu ya. Ngomong-ngomong soal temenan, friends with benefit. Yoi banget nih prolog kan. Ketika kalian mau melakukan friends with benefit, mungkin banyak dari teman kalian yang akan ngasih reviewnya, wah itu seru banget, itu enak dan sebagainya. Tapi sebelum kalian melakukan friends with benefit, kalian harus tonton video ini. Secara singkat, friends with benefit adalah hubungan di mana kedua orang setuju, sama-sama mau, sama-sama menerima konsekuensinya untuk melakukan hubungan. Entah itu hubungan pertemanan, entah itu cuman gemes-gemesan, entah itu hubungan ranjang dan sebagainya. Atas dasar benefit ini tadi loh, friends with benefit. Jadi benefit dalam bentuk apapun yang mereka berdua setujui untuk melakukan suatu hal itu atau benefit itu dalam kurun waktu tertentu. Dan ketika mereka berdua akhirnya udah masing-masing, ya udah, cerita itu hanya diketahui mereka berdua dan disimpan dalam tidak akan disebar. Itulah friends with benefit. Kayak ya udah aja gitu. Kamu ketemu sama si A, akhirnya yuk kita keranjang bla bla bla, yuk hidup bareng, terus begitu udah. Tidak ada yang namanya hubungan terikat, tidak ada yang namanya tanggung jawab, tidak ada yang namanya kamu milikku seutuhnya. Ya ketika itu doang. Ketika udah, salah satu udah dan keduanya akhirnya memutuskan untuk udah, ya udah gitu loh. Friends with benefit itu bener-bener kayak mau sama mau aja. Jarang ada atas dasar cinta. Mungkin setelah itu banyak yang cinta bertepuk sebelah tangan atau akhirnya menjadi sebuah kisah cinta yang serius. Mungkin ada gitu ya. Kayak contohnya kalau kalian nonton drama Nevertheless, itu berawal dari kayak friends with benefit kan awalnya. Kayak mau sama mau, oke, akhirnya meminta kejelasan. Betul? Nah, itu adalah suatu kisah cinta yang begitu rumitnya kalau kalian nonton, yang begitu menyakitkannya ya. Segoblok-gobloknya Yunabi, segoblok-gobloknya si cewek mau di friends with benefitin sama si Songkang, tapi yang jadi cowoknya Songkang. Lah ketika si tergoblok-gobloknya kamu sama cowok gitu ya mau di friends with benefitin, tapi lananganmu bentuknya kayak tisu bekas, kayak kelambi lecek, bukan Songkang, itu yang bikin sakit hati dari drama itu gitu kan. Itu kalau kalian nonton drama itu adalah bentuk friends with benefit di mana akhirnya meminta kejelasan kemudian menjadi hubungan yang serius begitu. Tapi friends with benefit sendiri tuh emang didasarkan pada mau sama mau, suka sama suka, nggak ada tanggung jawab setelah itu, nggak ada komitmen. Ya udah cuman mau sama mau aja. Oke, deal, salaman, lanjut. Buat kalian yang mikir, wah enak ya mbak, berarti kalau misalnya aku lagi pergi kemana, terus tiba-tiba ada cewek atau cowok yang aku suka, terus aku ajakin friends with benefit, habis itu kita kayak orang pacaran, cuddling-cuddling, gemes-gemes, uhuy-uhuy gitu kan, cihuy, terus ke kamar gitu kan, terus ngapa-ngapain, wah enak ya mbak, apakah iya seenak itu? Ya sebelum kalian merasakan keenakannya, kalian harus tahu hal-hal berikut. Di friends with benefit, yang ada hanya kemesraan dan keintiman fisik. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena pertama, di mana friends with benefit gak mungkin kalian pengajian bareng. Yasinan, khataman Quran, baca Alkitab bersama, tiap hari ke gereja, ibadah, poso bareng Senin Kamis, ra ono. Ngomong mbek aku nek ono tak kayak duit wonge tanpa ada tetek bengeke lho ya, bener-bener ibadah ra ono. Nek kowe caramu koyo ngono jenenge ta'aruf. Jenenge pacaran positif.
Keintiman fisik berupa apa? Sentuhan, salaman, cium kening, telinga, tengkuk, bibir, pipi, dan lain-lain. Makin ke bawah makin yahut gitu ya. Friends with benefit keintiman fisik. Betul. Pasti isinya diranjang, adegan seperti layaknya suami istri padahal belum ada ijab sah. Di satu rumah bersama, satu kamar bersama, satu selimut bersama, sak kasur gitu ya. Mengecap gelas yang sama gitu ya. Kayak tiap hari tuh rasanya tuh butterfly. Ngerti gak? Rasanya tuh aduh ya ampun aku dimabuk cinta gitu ya tiap hari. Kayak pulang tetap kerja, tetap melakukan aktivitas seperti layaknya kamu manusia gitu kan. Pulang ketemu DN lagi, cipika-cipiki, habis itu copot-copot, main, pret gitu kan. Habis itu ngapain, pokoknya isinya semua keintiman fisik, dimana ada sentuhan, dimana kelet-keletan, berkeringat bersama selain olahraga. Isinya begitu. Pertama. Terus, gak bisa upgrade status menjadi pacaran, apalagi nikah, apalagi menua bersama. Gendeng. Buat kalian yang berangan-angan, wow, tahu nggak FWB-an ku ini ganteng kayak siapa jenis Song Joong Ki, siapa nih? Kayak Jin BTS, apa nih? Kayak G-Dragon ya ampun. Kayak Suga, aduh ya Allah gemes banget. Kayak V, kayak Jungkook, iya ganteng banget. Tapi status kalian nggak akan pernah naik dari sekedar FWB-an, ngerti nggak? Kalian nggak akan bisa memilikinya secara utuh, ya nggak akan kepelaminan sama dia, nggak mungkin. Jadi kalau kalian berharap, aku pengen dapet pacar, aku pengen dapet suami, aku pengen dapet istri lewat jalur FWB, mungkin hanya 1 banding sekian yang berhasil. Tapi jangan coba-coba teman-teman. Karena apa? Balik lagi ke poin pertama, hanya ada keintiman fisik, isinya terlalu emosional, semuanya tuh kayak perasaan, semuanya tuh cinta, semuanya indah. Karena kalau ada cinta tuh tai rasa coklat gitu loh. Jangan pernah berpikiran kalau kamu akan dapat suami pacar yang serius dari jalur FWB. Berikutnya, rentan drama, baper, dan sulit move on. Karena apa? Berawal dari demek-demek kui mau, berakhir di ranjang, isinya adalah kenikmatan gitu ya, isinya esek-esek tok, semuanya tuh kayak berdasarkan atas cinta dan bergerak atas cinta, semuanya terlalu emosional, kebawa perasaan, akhirnya ada perasaan di mana kamu ingin memiliki dia sepenuhnya. Padahal kalian dari awal emang FWB doang. Dan pasangan FWB-anmu ini tuh emang cuman mau enak-enaknya doang. Gak ada FWB mau kan duwe utang kene tak bayari utang murah mungkin, cok, sadar loh. Semua pasti mau enak-enaknya doang. Jadi ketika FWB-an akan rentan terhadap gagal move on. Karena mungkin kalian merasakan aduh, Mbak, tau gak dia pas diranjang tuh enak banget, yahut banget, aku ingin memiliki dia seutuhnya. Enggak, jing, itu juga sudah dirasakan laki-laki lain atau wanita lain, ngerti gak? Ya karena dia emang nyarinya FWB-an doang. Ya jadi buat kalian yang berhati rapuh, yang sudah hancur, jangan coba-coba FWB, oke? Terus, kalau kalian mau FWB-an, ini yang terjadi, kalian harus bisa jaga kesepakatan bersama. Ketika berjanji untuk FWB-an dan tidak ada tindakan lebih lanjut atau hubungan lebih serius, ya emang itu yang harus dijaga. Niatnya FWB-an enak-enak toh, ya udah emang itu enak-enak toh. Jadi jangan terus kalian curhat semuanya tentang semua kalau kesah hidupmu, termasuk utang-utangmu, termasuk kamu ngapa-ngapain aja. Karena buat dia itu nggak penting. Yang penting adalah kita berhubungan, kita happy-happy, kita senang-senang, kita esek-esek, kita party everyday. Begitu. Itu hal-hal yang harus kalian tahu sebelum kalian akhirnya memutuskan untuk FWB. Mungkin ada beberapa orang yang akhirnya suka gitu ya. Mbak, emang aku suka FWB-an kok, aku suka rasa, ngerti gak sih kalian tuh kadang akan kecanduan dengan rasa keri-keri di perut, di hati, kayak kamu lagi jatuh cinta pertama kalinya, ngerti kan? Kayak kamu tuh lihat artis Korea gitu, ya Allah aku rasanya ingin memiliki gitu kan. Ya kan? Banyak dari kalian yang berharap aku ingin jadi calon istrinya si A gitu, aku ingin jadi calon istrinya, aku ingin jadi pacarnya gitu. Banyak konten kreator yang akhirnya menyuarakan itu dengan ini outfit aku kalau diajak jalan sama ini outfit aku kalau, iya kan? Kalian akan merasakan butterfly itu kan. Nah, anak-anak FWB itu juga sama, dia cuma pengen merasakan itu. Ketika itu rasanya udah nggak ada, ya kalian akan ditinggal dan dia akan mencari FWB lain. Itu kenapa poin 1, 2, 3, 4 sangat relate dengan hubungan FWB. Jadi ketika kalian sudah bisa menerima itu dan oke, Mbak, aku emang anaknya deal sama perjanjian apapun. Oke, Mbak, aku emang anaknya nggak baperan. Jadi ya udah, kalau selesai di situ udah aku nggak akan kepikiran. Oke, Mbak, aku anaknya ya pokoknya dari 4 poin itu kamu adalah ada di situ semua gitu ya. Silahkan. Jangan lupa pakai kondom. Begitu. Gimana? Masih ada yang tertarik untuk FWB? Tapi terserah kalian ya, kalau emang ya Mbak aku pengen coba-coba sekali hati-hati nggak bisa move on. Karena biasanya rata-rata anak-anak FWB itu ganteng-ganteng, cantik-cantik ya kan. Makanya kalian sering timbul tagline kayak ayo rak de bojo. Hey, Anda tidak tahu dia FWB-an.
Kalau makanya asal nyangkem cowok begitu. Jadi kalau kalian sudah bisa menerima itu, monggo FWB-an. Dan kalian harus ingat namanya FWB itu nggak ada habisnya. Jadi akan begitu terus. FWB itu rasanya tuh kayak menuruti nafsu manusia yang nggak ada habisnya dan nggak ada hentinya, ngerti nggak? Kayak udah dapet sama cowok ini, oke, perasaanku udah hilang nih, dia mulai posesif dan lain-lain, oke, cari FWB-an lain, oke, pindah lagi ke sini, celup, nyap, oh, udah nggak ada butterfly-nya lagi nih di perutku, udah nggak ada gereng-gerengnya, udah nggak ada deg-degannya gitu, nggak ada happy-happy-nya kalau lihat dia gitu, ganti lagi yang lain. Dan ketika kamu FWB-an itu biasanya nggak cuma satu, bisa banyak. Hari ini ke klub A, oke, FWB-an sama ini, wah, teman kantorku ada yang cakep nih, sikat, wah, temannya dia ada yang cakep, sikat gitu. Dan nggak ada kata selingkuh kalau di FWB-an ketika dia memiliki FWB-an lebih dari satu. Tertarik? Monggo. Tapi saranku satu, jangan lupa pakai kondom karena tertular penyakit infeksi menular seksual agak sulit ya rumatane seumur hidupmu. Yaitu harkat dan martabatmu ada di situ gitu ya. Jadi hati-hati, jangan masalah kamu jadi tidak kontrol ya teman-teman. See you next video. Bye.